ledakan bom mengguncang pusat kota Damaskus saat Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Insiden yang terjadi di dekat Hotel Four Seasons itu menyebabkan sedikitnya 18 orang terluka termasuk sejumlah anggota pasukan keamanan. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut 2 bahan peledak ditemukan di sebuah mobil dan tempat sampah sebelum akhirnya meledak saat proses penjinakan. Pemerintah Prancis memastikan Macron dalam kondisi aman dan tidak mendengar ledakan yang terjadi di sekitar lokasi penginapannya. Meski terjadi serangan, Macron tetap melanjutkan agenda pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed al-Shara di Istana Kepresidenan. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, namun otoritas Suriah mengeklaim telah menemukan petunjuk awal mengenai pelaku. Seorang saksi mata mengatakan ledakan pertama hanya menimbulkan kerusakan material, sedangkan ledakan kedua melukai sejumlah petugas keamanan dan polisi. Melalui media sosial, Macron menegaskan kunjungannya akan tetap berlanjut dan menyatakan dukungan bagi rakyat Suriah. Dalam pertemuan tersebut, Ahmed al-Shara memuji keberanian Macron yang tetap melanjutkan kunjungannya meski terjadi ledakan bom. Selain membahas isu keamanan, Prancis dan Suriah juga menandatangani 15 perjanjian kerjasama di sektor penerbangan sipil, kesehatan, perbankan, dan di bidang lainnya. D'abord, j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité. Et j'espère que la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Les choses sont bien organisées. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisés côté français, en étant organisés côté italien. Nous ne sommes pas dupes sur à la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sedang berkunjung ke Irak ketika serangan baru Amerika Serikat menghantam sejumlah titik di selatan negaranya pada Selasa 7 Juli 2026 malam. Stasiun televisi pemerintah Iran
IRIB melaporkan Pezeshkian saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke Teheran dari Irak. Pezeshkian sebelumnya melakukan perjalanan ke kota Najaf di Irak untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang eks-pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Iring-iringan jenazah Khamenei baru tiba di kota Najaf ketika serangan Amerika Serikat berlangsung. Sementara itu, dilansir CNN, kantor berita pemerintah IRNA melaporkan Pezeshkian meninggalkan Najaf pada Rabu dini hari waktu setempat, setelah menyelesaikan kunjungannya ke Irak. Upacara pemakaman Ali Khamenei sendiri masih akan berlangsung sampai Kamis 9 Juli 2026, di mana jenazahnya akan dikirim kembali ke Iran, tepatnya kampung halamannya di Mashhad, untuk dikebumikan di kompleks makam Imam Reza. Serangan terbaru Amerika Serikat ini diluncurkan ketika kedua negara sedang gencatan senjata dan sudah menaikkan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di berbagai lokasi di sekitar Selat Hormuz, termasuk Pulau Qesem dan Pelabuhan Sirik. Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan ini merupakan respons atas serangan terhadap 3 kapal komersial di Selat Hormuz baru-baru ini. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani revisi Undang-Undang Perpajakan untuk mengatasi krisis pasokan BBM di dalam negeri. Aturan baru tersebut mengizinkan pencampuran bensin murni dengan komponen lain guna menghasilkan BBM beroktan tinggi.
Pemerintah Rusia juga memberikan subsidi kepada importir sebagai upaya mendorong masuknya pasokan BBM dari luar negeri. Langkah itu diambil setelah sekitar 90% wilayah Rusia mengalami gangguan pasokan atau penjatahan BBM akibat serangan Ukraina. Rusia sebelumnya telah melarang ekspor bensin dan bahan bakar jet, serta masih mempertimbangkan pembatasan ekspor energi lainnya. Pemerintah Rusia juga melonggarkan aturan produksi agar sejumlah kilang tetap bisa memproduksi BBM dan diesel Euro 3 hingga akhir 2026. Serangan drone Ukraina ke sejumlah kilang minyak membuat pasokan BBM dalam negeri terganggu dan harga eceran terus mengalami kenaikan. Data terbaru menunjukkan harga bensin rata-rata di Rusia naik sekitar 1,7%, sementara harga diesel meningkat sekitar 2,3% dalam sepekan. Sepanjang tahun ini, Ukraina telah melancarkan lebih dari 50 serangan ke fasilitas pengolahan minyak Rusia, sehingga memaksa sejumlah kilang menghentikan operasinya. Meski mengakui adanya masalah pasokan BBM, Putin menegaskan kondisi tersebut masih terkendali dan belum berada pada tingkat yang dinilai kritis. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke Iran sebagai respons atas serangan Teheran terhadap 3 kapal dagang di Selat Hormuz.
Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan telah memulai serangkaian serangan besar untuk menghukum Iran atas aksi yang dinilai mengancam pelayaran internasional. Militer Amerika Serikat menyebut serangan Iran terhadap kapal dagang sipil merupakan tindakan berbahaya dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Serangan balasan Washington memicu kekhawatiran konflik kedua negara kembali memanas setelah sempat mereda dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan tersebut juga meningkatkan resiko terganggunya aktivitas di Selat Hormuz, salah satu jalur pengiriman minyak paling penting di dunia. Sebelumnya, Iran menyerang sejumlah kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz, sehingga mendorong Amerika Serikat memperketat kembali sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Langkah itu diperkirakan akan semakin menekan hubungan Washington dan Teheran, sekaligus memicu kenaikan harga minyak dunia. Amerika Serikat dan Iran sebelumnya sempat menyepakati penghentian sementara konflik serta pemulihan aktivitas pelayaran melalui nota kesepahaman yang diteken pada Juni lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran bertujuan mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Di tengah eskalasi baru, Trump diketahui berada di Ankara untuk menghadiri KTT NATO saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan
pasukan Angkatan Laut dan Udaranya telah melancarkan operasi gabungan. Menggunakan rudal dan drone yang menargetkan 85 lokasi di fasilitas militer penting milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Rentetan serangan gabungan ini merupakan balasan atas serangan udara terbaru Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di selatan Iran dekat Selat Hormuz pada Selasa 7 Juli 2026 malam waktu setempat. Dikutip Al Jazeera, IRGC mengatakan serangan tersebut menghantam pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Dalam keterangan terpisah, militer Kuwait mengumumkan sedang merespons serangan rudal dan drone musuh. Kuwait mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh instruksi keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dalam sebuah pernyataan dikutip CNN, militer Kuwait menegaskan setiap ledakan yang terdengar di berbagai wilayah negara itu merupakan hasil dari upaya pencegatan yang berhasil. Selain Kuwait, sirene peringatan serangan udara juga meraung-raung di Bahrain. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera menuju tempat aman terdekat. Dikutip Al Jazeera, IRGC Iran menyebut serangan balasan itu sebagai respons awal atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran gencatan senjata dan perjanjian Islamabad oleh Amerika Serikat.